Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa baik. Kelihatannya ada semangat-semangat nanti. Kayaknya banyak ya lebarannya. Ya, Bu. Ya dong, Bu. Masih ada soalnya. Alhamdulillah banyak. Nah, sebelum dimulai agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama mulai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa belajar kita hari ini berjalan lancar. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu dari nanti yang dosen angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Hilmi, Hadir. Maulina, Fuad, Musofati, Farid, Hadir, Bu. Adila, Aulia, Nah, biar tambah semangat nih kan kalian udah semangat nih kalau daerahnya banyak. Biar tambah semangat, Ibu mau ngajak kalian untuk tepuk semangat dan duduk namanya udah tahu belum? Belum. Ya, Ibu coba dulu ya. Ini tepuknya. Nanti kalian ikutin. Ibu cobain. Tepuk semangat dan duduk. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Semangat. Itu. Ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Takut sama cantik. Semangat dong. Kan masih kita semangat. Tepuk semangat dan dingdong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Nah, semangat kalian hari ini. Jadi pertemuan minggu lalu kita kan sudah mempelajari bab 3 yaitu tentang hidup damai dan saling memaafkan. Nah, dilanjutkan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum halal haram dan penyebabnya. Nah, sebelum dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari hukum halal haram. Jadi yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab halal haram dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, anak-anak pernah nggak membeli sesuatu, misalnya makanan, tapi anak-anak tuh belum tahu apa sih hukumnya itu halal atau haram? Pernah nggak? Udah belum? Nah, kalau enggak berarti kan udah tahu halal itu apa dan haram itu apa. Nah, siapa mau jawab? Halal itu apa dan haram itu apa? Silakan. Mari. Ya, Bu. Ya, silakan. Halal itu boleh, haram itu tidak boleh. Ya, betul sekali. Betul sekali jawabannya. Tapi untuk lebih tahu lagi mengenai contohnya, video-videonya, kita akan menonton video yang sudah Ibu buat ya. Nanti pas kalian nonton video, coba
membuat sesuatu itu tidak haram. Yang pertama yaitu haram karena sebatasannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yaitu segala sesuatu atau makanan misalnya itu memang sejak asalnya itu diberikan haram oleh Allah. Dan dalamnya itu yang paling banyak itu ada makan, ada darah, roti. Itu memang tidak boleh kita konsumsi atau tidak boleh kita berikan. Kemudian perbuatan yang kedua yaitu haram karena sebabnya. Perbuatan yang buruk, jahat seperti misalnya judi, minum keras itu haram. Jadi segala sesuatu yang bersifat buruk walaupun dilakukan dengan niat yang baik, dengan istilah sebaik apapun, sebagus apapun itu tetap dianggap haram. Dan yang terakhir yaitu haram karena prosesnya. Jadi sesuatu yang zat asalnya itu halal, misalnya ayam, itu menjadi haram karena proses pengolahan atau cara pengolahannya itu dengan cara yang salah. Nah, proses itu sebenarnya dari cara makannya aja karena bisa juga dari cara pengolahannya. Misalnya, ketika anak itu membeli ayam goreng, tapi pembelinya itu dengan cuma kesendirian. Jadi ayam goreng yang awalnya itu halal menjadi haram karena cara pengolahannya itu tidak benar. Jadi setelah kita mempelajari hukum halal dan bagaimana, bagaimana sih bocah? Nah, mungkin cukup untuk videonya. Jadi ibu akan memberikan penguatan materi dari apa yang tadi disampaikan di video. Jadi tadi anak-anak sudah memperhatikan nih apa sih hukum halal itu dan apa sih sebab-sebabnya. Nah, jadi halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Contohnya apa deh makanan yang halal? Contohnya anak-anak tahu nggak? Tahu. Ya, betul. Terus jajan betul sekali. Nah, kalau haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi seseorang yang melakukan atau mengonsumsi makanan yang haram misalnya itu akan mendapatkan dosa gitu. Contohnya apa? Hal-hal yang haram. Makan babi. Ya, terus ya. Dan untuk sebab-sebabnya tadi ada berapa video? 3. Yang pertama asal, yang kedua proses. Ya, yang ketiga proses. Betul sekali. Nah, untuk menguatkan materi kita agar kita tuh hafal apa sih? Tadi kan ada yang keliru tuh, yang kedua yang apa, yang ketiga yang apa gitu. Jadi kita akan menyanyi terlebih dahulu. Nah, ini nyanyinya nanti ibu contohin, kalian mengikuti ya. Ya, begini. Mari kita belajar hukum halal. Kalau ibu memulai, kalian harus mengikuti. Setelah ibu mulai, kita sama-sama aja. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam syariat Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, kedua karena sifat, tiga karena prosesnya, dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Yeay. Nah, setelah kita mempelajari materinya, kita sudah bernyanyi, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti tugasnya itu berkelompok ya. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Coba beri tahu satu. Ya, 2. 1. Nah, kalian sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti ibu akan memberikan LKPD kelompoknya. Nanti kalian mengerjakan, kemudian nanti presentasi depan. Nah, metode yang dipakai itu ngambil dari beda. Jadi nanti ibu akan memberikan topi ini untuk kalian. Kalian pakai. Nanti setelah ini dipakai, kemudian kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Tapi mana satu berkumpul? Nomor 2. Ayo satu dipakai ya, anak dipakai. Yang lebih nanti bagian sendiri. Ini. Kalian pakai kepala yang kalian
Nah, seperti itu. Kalian, Mas, gimana ini? Berarti 1, 2, 3 aja. Yang 4 jangan dipakai. Kamu 2, aku 3. Siapa ini? Dipakai. Ya serius. Ini pakai susu. Tidak muat ya. Asal di sini aja nggak apa-apa. Coba aku dalam dulu. Ya nggak apa-apa, Mas. Ibu melorot. Nah, jadi sebelum itu, perhatikan ya, anak. Ibu akan menjelaskan untuk ininya, apa namanya LKPD-nya. Jadi nanti kalian mengerjakan secara diskusi, kemudian ibu akan menunjuk kalian secara acak. Jadi pada saat diskusi kalian harus benar-benar diskusi dengan kelompoknya, karena perhatikan Mas, jangan diuji terus. Karena nanti ketika ibu tunjuk itu harus maju, jadi siapa aja harus diskusi benar-benar. Nih, ibu bagi ya. Waktunya 2 menit segera. Terus namanya. Nama. Diskusi yang benar. Ini macam Itu namamu Fuad. Gak apa-apa, tulisannya saya bisa baca. Terus kalau tulisannya soal gimana? Nah, sekarang berjalan ini ya Bu. Lagi apa? Tulisannya. Sudah dapat satu nggak? Diskusinya yang benar ya, soalnya nanti kalian itu random, jadi kalian nanti kalau nggak diskusi benar-benar ya nggak tahu yang dikomunikasikan temannya. Oke. Susu sapi. Minuman keras. Sudah ya, anak-anak. Ibu akan tunjuk dari kelompok 1 silakan nomor 1 dan dari kelompok 2 silakan nomor 3. Silakan. Diskusinya sudah. Maju aja. Silakan. Ayo. Dari kelompok 2 nomor 3 yang maju. Aku sambil membacanya. Baca mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, Ya, ya. Sini sama-sama sini. Dampingan. Ya, satu. Satu dulu, nomor 1 aja. Jadi nanti kelompok 1 bacain jawaban diskusi nomor 1, kelompok 2 yang nomor 2 itu. Kalau dari dulu nggak aku nomor 1. Enggak. Ya, saya akan bacakan. Saya beranggotakan dengan Jimmy terus saya sendiri Aulia, terus yang keempat adalah Farid anak Ustaz. Perhatikan. Itu jawabannya ya. Kalau kita punya boleh minuman atau makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan karena bersih, sehat dan yang didapat dengan cara yang baik itu halal. Contohnya daging, ayam, susu sapi, segala yang baik. Terus sekali. Sudah? Terus yang kedua, yang pertama adanya terpakai, kemudian sifatnya yang memabukkan, ada minuman keras, terus diolah dengan cara yang salah, kemudian itu berkara. Ya, betul. Silakan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan dari diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Akila, sama Maulana. Jadi alasan bahwa makanan dan minuman itu bisa menjadi haram karena yang pertama dari zatnya bangkai atau daging itu dicari alasannya karena penting agar tubuh itu tetap sehat dan terhindar dari penyakit atau kuman. Yang kedua dari sifatnya karena minuman keras yang bikin mabuk itu bisa membuat pikiran kita menjadi bodoh. Terus yang ketiga itu dari prosesnya, jadi bisa menjadi makanan haram karena kita dapatkan dari hasil mencuri, menipu, dan tidak menjadi anak yang jujur. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus untuk teman-teman yang maju. Nah, untuk teman-teman yang maju kita beri apresiasi dengan tepuk wow. Tahu nggak tepuk wow? Tidak, ibu kasih contoh ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu. Ya, betul nih. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih
Kerja di rumah ya. Ini kerja di rumah ya. Sibuk ya. Nah, langsung aja ya. Alhamdulillah LKPD-nya sudah dikerjakan. Kita lanjut untuk Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Terus kalau haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang. Nah, sebelumnya tadi ada berapa? 3. Nah, yang pertama itu ada Nah, betul sekali. Jadi diharapkan anak-anak dapat menggunakan apa yang kita sudah pelajari hari ini ke dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Kemudian sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya anak-anak? Ya, silakan. Apakah hukum halal haram ini terbatas pada makanan dan minuman? Wah, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, Mas. Jadi, Ibu langsung jawab ya. Ya. Kalau hukum halal haram itu tidak hanya terbatas pada minuman. Jadi, segala sesuatu, hal apapun misalnya kegiatan, terus makanan, minuman, apapun tidak hanya terbatas pada makanan minuman saja gitu. Karena sesuatu misalnya kegiatan yang haram itu kan ada mencuri, kemudian membuli gitu kan. Nah, itu jadi sudah terjawab belum? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Ibu akan memberikan tugas PR. Jadi anak-anak nanti di rumah bisa untuk membuat cerita pendek tentang pengalaman anak-anak mengonsumsi makanan halal atau haram ya. Ya, Bu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya anak-anak juga harus mempelajari materi yang akan kita pelajari di materi selanjutnya yaitu tentang peduli lingkungan gitu. Jadi alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah berjalan lancar. Diharapkan anak-anak bisa mengetahui atau mengamalkan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya anak-anak membeli makanan nih, jadi anak-anak harus tahu oh makanan ini halal, makanan ini haram gitu. Mas, diperhatikan Mas, jangan main sendiri. SD. Nah terus setelah itu jangan lupa ya tugasnya tadi tugasnya apa? Membuat cerita. Nah, jadi cukup